Apa sih yang ada di pikiran kamu kalau dengar kata red flag? Istilah red flag belakangan ini sering muncul dan seliweran di media sosial, khususnya di aplikasi Twitter, Instagram, dan TikTok. Hal ini kemudian bikin banyak orang bertanya-tanya maksud dari kata red flag ini. Red flag bukan hal spesifik yang dimiliki sama cowok ataupun cewek. Tapi di sini aku bakal bahas ke red flagkan cewek dalam suatu hubungan. Mungkin aja tanpa kita sadari kita cewek yang red flag atau cewek kamu yang red flag. Nah, simak video ini sampai habis biar kalian gak ketinggalan informasinya. Red flag artinya sinyal peringatan atas karakter seseorang yang negatif atau berbahaya. Red flag biasanya berupa sikap, perlakuan, dan aktivitas yang gak sehat dalam hubungan. Nah, sikap ini kalau terus-terusan gak kita sadari, ya bisa bikin kita jadi toxic people, atau kalau misal jangan hubungan, jatuhnya bakal toxic relationship. Terus, kayak apa sih cewek red flag itu? Yang pertama, cewek yang suka nyalahin mantannya. Red flag pertama yang bisa ada di cewek itu kalau dia selalu nyalahin mantannya. Hal ini bisa dilihat pas kalian masih fase PDKT. Di fase ini, kalau dia terus nyalahin mantannya kayak nyebut tukang selingkuh atau tukang bohong, kamu perlu waspada nih boy. Ya emang gak ada orang yang benar-benar baik sih. Tapi kalau cewek terus-terusan nyebut hal buruk tentang mantannya, bisa jadi juga nih kalau dia bakal ceritain tentang kamu ke orang lain pas kalian lagi berantem atau putus. Hal kayak ini nih yang harus kita waspadai. Karena ini juga bisa jadi tanda kalau dia suka ngomongin hal buruk orang lain alias bergosip. Jangan sampai hubunganmu jadi toksik hanya karena punya pacar yang suka komen buruk tentang orang lain. Red flag selanjutnya yang harus diperhatiin yaitu kalau cewek maksa kamu buat berubah. Kalau perubahan yang dia minta perubahan yang baik, maka nggak ada salahnya buat dicoba. Kayak dia minta kamu lebih ramah ke orang lain, atau minta kamu lebih rajin ibadahnya. Tapi kalau dia selalu nuntut kamu buat berubah demi dia, hal ini nih yang harus diwaspadai. Tandanya dia nggak pernah puas sama kamu yang apa adanya. Misalnya, minta kamu ganti gaya berpakaian sampai maksa kamu suka sama hobinya. Karena harusnya cinta itu harus bikin kita nerima pasangan kita apa adanya, bukan maksa buat berubah jadi kayak yang dia pengenin. Pas PDKT biasanya kita mengurai informasi tentang dia sebanyak-banyaknya. Misal tentang siapa aja mantannya sampai alasan dia putus sama mantannya. Kalau salah satunya ada yang karena selingkuh, wah stop. Mending jangan lanjutin hubungan sama dia. Karena ya emang selingkuh bisa dimaafin, tapi nggak jamin kalau dia bakal ngulangin lagi. Buat kamu yang udah punya pacar atau tahu kalau dia selingkuh, cepat putusin sekarang. Karena bisa aja dia bakal ngulangin lagi nanti. Tetap maafin nggak apa-apa, tapi putusin aja ya mending. Karena selingkuh itu penyakit yang susah banget disembuhin. Siapa sih yang nggak suka punya cewek manja? Cowok bakal ngerasa dibutuhin kalau punya cewek yang suka minta bantuan atau selalu pengen dekat sama dia. Tapi kalau cewek terlalu sering minta dimanja, hal ini bisa jadi red flag juga yang harus lebih diperhatiin lagi sama kalian cowok-cowok. Misalnya nih, dia pengen selalu update status sama kamu, atau minta kamu selalu nemenin dia kapan aja. Padahal kan cowok juga punya hidup yang harus dijalani. Makanya cewek yang gak independen ini harus segera diingetin kalau terlalu berlebihan. Misalnya bilang ke dia kalau kamu juga pengen fokus kerja atau me time. Tapi kalau dia terus maksa buat kamu selalu sama dia, lebih baik segera ditinggalin. Karena kamu juga harus punya space buat dirimu sendiri. Seseorang pasti pengen kelihatan mengesankan di mata orang lain. Tapi kalau sampai maksa hal yang gak dia punya, wah ini jadi tanda bahaya nih. Karena kalau seorang cewek berusaha sekuat tenaga nampilin citra yang baik di media sosialnya, bisa jadi kehidupan nyatanya nggak kayak gitu adanya. Dia pengen kelihatan baik cuma karena pengen dapat pujian dari orang lain. Padahal di kehidupan nyatanya, dia nggak semampu itu. Tapi dia berusaha faking apa yang dia punya. Kalau sampai cewek kayak gini, kasih dia peringatan atau pengertian. Ingetin dia dengan cara yang halus. Tapi kalau dia nggak bisa berubah dan terus faking citra dirinya, lebih baik juga ditinggalin.
Karena dia aja udah biasa bohong demi dapat pujian dari orang lain. Bisa aja dia juga selalu bohong ke kamu. Selanjutnya, kalau orang terdekatmu kayak sahabat, saudara, bahkan orang tua udah bilang kalau mereka nggak suka ke pacarmu, itu tandanya kamu harus segera sadar. Tandanya ada red flag yang mereka dapat dari sikap atau sifat pacarmu, yang kadang kamu sendiri pun nggak sadar. Kalau sampai orang terdekat udah ngingetin kamu juga harus segera cari tahu apa sih masalah yang bikin mereka nggak suka ke pacarmu. Bisa jadi sikap pacarmu yang nggak sopan, ketahuan selingkuh, atau masih suka berhubungan sama mantannya. Orang terdekatmu tahu siapa yang terbaik bagimu, karena mereka tahu apa yang kamu butuhin. Kalau keenam tanda tadi atau salah satunya udah muncul, coba deh kamu pikirin ulang tentang kelanjutan hubunganmu sama pacarmu. Kalau emang bisa dibicarain baik-baik dan dia mau ubah sikapnya, nggak masalah buat ngelanjutin hubungan. Tapi kalau dia nggak mau berubah, saatnya kamu ganti haluan.